Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fira Yulianti, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, program studi Ekonomi Islam. Video ini dibuat sebagai bentuk ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Sirajuddin ME. Di video ini saya akan memaparkan secara singkat salah satu materi dari Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang berjudul Sistem Ekonomi Merkantilisme. Kami hidup damai dan membangun kehidupan kami di desa. Merekalah merkantilisme yang menjajah Nusantara kami. Merkantilisme. Istilah ini berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Jadi dapat dikatakan bahwa merkantilisme adalah paham tentang perdagangan yang dimana menurut paham ini jika suatu negara berkeinginan untuk maju maka dia harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Di dalam buku karya Sirajuddin yang berjudul Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dijelaskan bahwa merkantilisme ini merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya dapat ditentukan dari seberapa banyak aset yang disimpan oleh negara itu dan besarnya volume perdagangan global adalah hal yang paling penting. Jadi, bagi penganut merkantilisme, sumber kekayaan adalah berasal dari perdagangan luar negeri, dan uang sebagai surplus perdagangan adalah sumber kekuasaan, sehingga kebijakan merkantilisme ini mendorong kegiatan ekspor dan membatasi kegiatan impor. Paham merkantilisme ini banyak dianut di negara-negara Eropa Barat pada abad ke-16. Mereka tidak hanya berdagang sesama negara Eropa, tetapi juga sampai ke Hindia Belanda seperti Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan rempah-rempah, sehingga negara-negara Eropa melakukan misi perdagangan ke Indonesia. Karena kondisi cuaca di negara Eropa yang dingin, mereka membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh mereka. Dan dalam misi perdagangan inilah mereka kemudian membentuk serikat-serikat dagang seperti VOC dan EIC. Dan organisasi inilah yang mulai mengumpulkan rempah-rempah yang tumbuh subur di Indonesia. Melihat peluang bisnis yang besar dan menjanjikan, mereka kemudian mengubah niatnya yang awalnya hanya datang untuk berdagang, namun kemudian mereka melakukan kolonialisasi atau menjajah. Mereka menggandeng militer dalam melakukan penjajahannya dan menyuruh masyarakat Indonesia saat itu untuk melakukan kerja paksa atau yang dikenal dengan kerja rodi yang bertujuan untuk memeras sumber daya alam Nusantara. Hal inilah yang kemudian merubah nasib sosial kemasyarakatan Indonesia yang awalnya hidup damai berubah menjadi medan pertempuran. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.